Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 suku Melayu dan suku Dayak. Pagi ini kita melanjutkan materi pendidikan agama Islam pelajaran keempat, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Oke, kalian bisa simak di dalam buku halaman 41, atau misalkan tidak memiliki buku bisa download di Play Store ya, dengan pencarian buku PAI kelas 3. Insya Allah di sana banyak sekali tersedia buku virtual yang bisa dibuka melalui HP. Kita lanjutkan, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Seperti di dalam gambar ada anak yang sedang sholat, kemudian ada anak yang sedang belajar di sekolahan didampingi oleh bapak ibu gurunya ya. Nah, perilaku terpuji itu di dalam Islam itu dikenal dengan istilah akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah atau akhlak yang baik, perilaku yang terpuji. Sedangkan kebalikannya itu disebut akhlak madhmumah atau perilaku yang tidak terpuji, akhlak yang buruk. Ingat istilahnya di dalam Islam, akhlak mahmudah dan akhlak madhmumah. Akhlak mahmudah adalah perbuatan yang baik atau perbuatan perilaku yang terpuji. Di sini kita akan mempelajari dua materi yang masuk dalam kategori perbuatan terpuji, yaitu tanggung jawab dan tawaddu atau rendah hati. Perilaku yang terpuji atau akhlak mahmudah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk senantiasa dilaksanakan, dipelihara. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apakah pada saat itu akhlak manusia tidak ada yang baik? Ada, tapi belum sempurna, karena akhlaknya itu masih tidak berdasarkan wahyu ya. Jadi akhlak yang berkembang saat itu masih belum sempurna. Akhlaknya ada yang baik, ada, sudah baik sudah, tetapi disempurnakan. Nah, disempurnakannya mulai apa? Melalui Islam. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui Jibril ya, berupa Al-Quran. Di dalam Al-Quran itulah ada pedoman-pedoman hidup, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat. Al-Quran sudah menggariskan bagaimana cara kita bermuamalah ya, bekerja bersama orang lain. Al-Quran menjelaskan di sana sehingga semakin sempurna. Akhlak terpuji salah satunya adalah tanggung jawab. Apakah di dalam Al-Quran juga diperintahkan seseorang untuk bertanggung jawab, atau dijelaskan tentang tanggung jawab di dalam Al-Quran? Maka di dalam surat Al-Mudaththir itu dijelaskan kullu nafsim bima kasabat rohinah. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya. Jadi kita semua, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti setelah kita wafat. Atau ketika masih hidup akan dimintai pertanggungjawaban oleh siapa? Di sekolah dimintai pertanggungjawaban oleh teman-teman, oleh guru, oleh kepala sekolah. Di rumah dimintai pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh orang tua.
Oke, kita geser. Oke. Gambar berikutnya adalah anak berangkat sekolah. Kemudian ada orang yang kumpulan orang yang berada di kantor pos, ya. Ada orang yang mengambil paket atau mungkin mengirimkan surat di sana. Apa sih tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang atau perbuatan, perilaku yang dilakukan oleh seseorang baik sadar maupun tidak sadar. Nah, kemudian ada pengertian lain, tanggung jawab adalah beban yang harus dipikul oleh seseorang. Contoh, ketika kalian itu bersekolah, tanggung jawabnya kalian sebagai siswa apa? Satu, belajar. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Misalkan masuk sekolah jam 7, maka tanggung jawab itu harus dilaksanakan. Berangkat sekolah, masuknya jam 7, tidak lebih dari itu. Ada hal lain, misalkan ketika seseorang tidak bisa melakukan tanggung jawabnya. Bila yang dilakukan itu adalah yang tidak disengaja, maka itu ada keringanan. Misal, seseorang atau kalian melaksanakan perbuatan, kemudian lalai. Perbuatan itu tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tapi kurang sempurna. Maka apabila ada alasan yang bisa meringankan perbuatan itu, maka menjadi hukumnya adalah menjadi sesuatu yang diringankan. Contohnya bagaimana? Contohnya sholat, ya, sholat. Ketika seseorang melaksanakan sholat, sholat itu wajibnya bagaimana? Berdiri misalkan, berdiri, tapi karena dia sakit maka boleh duduk, gitu. Atau sebagai siswa, dia harusnya berangkat sekolah, tapi karena sakit ada hal lain yang menjadikan dia itu boleh untuk tidak melaksanakan kewajibannya untuk sementara waktu. Karena sakit maka diperbolehkan untuk tidak berangkat sekolah sampai dia sembuh, misalkan seperti itu, dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tetapi jika alasannya itu tidak masuk akal atau alasannya sepele, maka tidak bisa. Nah, tanggung jawab itu ada dua. Ada tanggung jawab individu, ada tanggung jawab golongan atau tanggung jawab bersama. Tanggung jawab individu bagaimana? Misalkan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah sholat. Tidak bisa kita sholatnya nitip ke orang lain, tidak bisa. Ya, kita sholat itu harus kerjakan gitu. Bisa dengan berjamaah, bisa dengan sendirian. Sholat, puasa, itu kewajiban individu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban atau tanggung jawab yang dipikul bersama-sama. Nah, misalkan kebersihan kelas, kebersihan lingkungan rumah. Itu tanggung jawab yang harus dipikul bersama. Jadi misalkan piket, jadwal piket ada 5 orang, ya, A, B, C, D, E. Ya mereka semua harus melaksanakan piket tersebut. Tidak bisa jadwal piket 5 orang kemudian yang melaksanakan piket hanya 3 orang. Tidak bisa. Itu harus dipikul bersama. Kewajiban menjaga kebersihan di rumah, lingkungan rumah. Ayah juga punya kewajiban, ibu punya kewajiban, kalian sebagai anak juga punya kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Minimalnya kebersihan tempat tidur, kamar sendiri. Yang ringan-ringan saja. Membantu orang tua, ibu mencuci piring, menyapu halaman, menyiram
tanaman, ya, membantu seperti itu. Banyak cara untuk menjaga lingkungan kebersihan rumah, ya, tanggung jawab bersama. Tanggung jawab individunya bagaimana? Nah, tanggung jawab individunya ketika orang tua meminta tolong, ya dilaksanakan. Nah, misalkan ibu sedang memasak, kebetulan ada bumbu yang kurang, ibu minta tolong untuk dibelikan bumbu, ya harus dikerjakan segera untuk pergi melaksanakan amanah dari ibu. Di sekolah kewajiban individu bagaimana? Belajar tentunya, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika ada PR, ya harus dikerjakan. Itu kewajiban-kewajiban individu. Jadi kewajiban individu atau kewajiban terhadap diri sendiri. Kewajiban terhadap badan, misalkan menjaga kesehatan anggota tubuh, ya. Kita harus bersyukur karena dikaruniai anggota tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga, kita punya tanggung jawab untuk merawatnya, mandinya rutin, kuku dipotong, ya. Kuku dipotong, kemudian kalau memakai baju yang rapi, gitu. Kalau mau tidur cuci kaki. Nah, itu kewajiban terhadap diri sendiri. Misalkan tidak banyak sering minum air es, apalagi di musim pancaroba dengan cuaca yang ekstrim, kadang dingin, kadang panas sekali. Nah, itu adalah ikhtiar, usaha untuk menjaga kesehatan anggota tubuh. Nah, di sini ada gambar anak sedang membersihkan ruangan, ada yang membersihkan kelas, ya, rame-rame. Ini bagian dari tanggung jawab bersama. Atau di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Di sana ada mereka bersama-sama untuk membersihkan halaman, membersihkan jalan, kemudian membuang sampah pada tempatnya di tong sampah. Nah, selanjutnya adalah tanamkan dalam diri kita sikapku. Apa? Aku selalu bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Kenapa? Karena tadi kullu nafsim bima kasabat rohinah. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia lakukan. Tanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Tanggung jawab terhadap orang tua, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap guru, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah ia pimpin. Kalian besok akan menjadi orang tua. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh anak-anaknya. Mungkin kelak kalian akan menjadi orang yang sukses, memiliki perusahaan seumpamanya, memiliki banyak karyawan, menjadi pucuk pimpinan. Maka kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kalian pimpin. Misalkan dalam skup kecil di kelas ada salah satu dari kalian menjadi ketua kelas, maka ketua kelas harus bertanggung jawab terhadap teman-temannya, karena dialah yang akan memimpin jalannya kelas menjadi baik atau buruk. Kalau pemimpinnya baik, maka yang dia pimpin teman-temannya akan menjadi baik, gitu. Nah, selanjutnya di halaman 44 kita nyanyi bersama-sama untuk merefresh pikiran kita. Perilaku yang terpuji dengan nada balonku ada 5.
Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertaubat. Dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Pesannya sangat bagus ya. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Siapa sih yang gak suka punya teman dengan etika yang baik, ngomongnya santun, ya, suka menolong? Siapa yang gak pengen punya teman seperti itu? Pasti kita pengennya punya teman yang begitu kan, ngomongnya santun, suka menolong, baik, ramah, rendah hati, gak sombong. Nah, perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Beradab itu beretika, berbudaya. Salah satu ciri khas dari orang yang berpendidikan adalah dia beradab. Kenapa? Karena al-adab fauqal ilmi. Adab itu kedudukannya di atas ilmu. Apalah guna orang pandai tapi tidak bisa menjaga akhlak, ya. Meskipun bodoh, kalau dia akhlaknya baik, ia akan dimuliakan oleh orang lain. Tapi kalau pintar tapi tidak bisa menjaga akhlaknya, maka dia akan direndahkan oleh orang lain, bahkan tidak disukai. Maka yang bagus bagaimana? Ya berpendidikan, ya berakhlak. Itu jauh lebih baik. Al-adab fauqal ilmi. Etika di atas ilmu. Nanti kalian bisa memberikan centang, insya Allah aku bisa. Aku membereskan tempat tidur sendiri. Aku melaksanakan sholat waktu, tepat waktu. Itu dimana kolom-kolom yang akan kalian centang sesuai dengan keadaan ya. Jadi disesuaikan saja dengan keadaan diri sendiri. Kemudian ayo berlatih di halaman 45 diisi. Yang pertama, tanggung jawab artinya apa? Perbuatan kita akan dimintai titik-titik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk materi pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.